Awalnya, si korban ini mengaku kalau dia itu adalah korban salah sasaran. Nah, dia pengen nyelamatin diri lah. Jadi, dia ini beralibi kalau dia nggak terlibat di dalam, tapi dia justru jadi target oleh para gangster itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, ada sebuah wilayah di Indonesia yang kabarnya nih geng sedang dalam kondisi yang tidak aman, katanya sih begitu. Tapi ini tidak bisa dipukul rata ya. Bukan berarti karena adanya isu miring, karena adanya pemberitaan yang tidak menyenangkan membuat seluruh wilayah di kota yang akan kita bahas ini adalah kota Semarang. Kenapa kok ada isu miring tentang Semarang? Nah, dikabarkan beberapa titik di wilayah Semarang beberapa waktu belakangan ini sedang marak konflik antar gangster. Dan para anggota gangster yang dimaksud itu mayoritasnya adalah remaja-remaja tanggung yang umurnya mulai dari sekitaran belasan tahun sampai dengan 20 tahunan. Ya, ini sebuah fenomena yang mana para pelakunya itu adalah para remaja yang umur segitu memang sedang mencari jati diri dan biasanya merasa dirinya jagoan, merasa paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Nah, apalagi kalau mereka tergabung di dalam sebuah kelompok, pastinya merasa kalau kelompok mereka itu lebih baik dibandingkan kelompok yang lain. Dari hal-hal yang demikian, akhirnya timbul pertikaian nih antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dan hal ini sering dikenal kalau di Indonesia dengan sebutan gangster. Para gangster ini biasanya bakal membuktikan siapa yang lebih baik dan lebih kuat di antara kelompok mereka. Cuma pembuktiannya itu biasanya dilakukan dengan cara yang menyimpang dan juga meresahkan warga. Karena biasanya mereka bakal melakukan tawuran, aksi kekerasan antar geng, atau mungkin ya bakal menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Aksi sok jagoan kayak gini sedang marak terjadi di kota Semarang yang membuat pihak kepolisian sampai harus turun tangan untuk menertibkan para gangster-gangster ini dan merilis data yang berisi list para gangster yang ada di kota Semarang. Dan jumlahnya gila banget, nih gua nggak nyangka sih. Setelah dirilis oleh pihak kepolisian, itu totalnya hampir menyentuh angka 30 geng. Bukan 30 orang ya, tapi 30 geng alias 30 kelompok. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas nih tentang maraknya aksi gangster ini di Semarang dan apa saja aksi-aksi yang sudah mereka lakukan. Nah, gue juga bakal ngebahas mengenai kenapa bisa di Semarang itu banyak sekali gangster yang meresahkan kayak gini. Mari sama-sama kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke dalam pembahasan utamanya. Fenomena munculnya banyak gangster atau kelompok-kelompok geng remaja tanggung yang membuat rusuh di Semarang. Keberadaan dari gangster ini marak banget di Semarang dan sudah di tahap yang meresahkan karena aksi mereka yang sering membahayakan warga sekitar yang sebenarnya ya warga nggak ada urusan dan nggak bersalah. Nah, mereka ini menganggap aksi mereka itu adalah sebuah tindakan yang keren dan merasa kalau mereka adalah jagoan yang menguasai wilayah tertentu. Hal ini sempat diungkap lewat salah satu manifest dari akun X dengan username SMG Manifest. SMG biasanya singkatan dari Semarang gitu ya. Di manifest tersebut mengatakan kalau para anggota gangster ini semakin berani untuk menunjukkan taringnya mereka karena mereka berani menunjukkan diri di TikTok di mana mereka menaruh foto bersama-sama dan ada tulisan di dalam foto tersebut pemegang Semarang Timur. Nah, alias penguasa lah. Gue mencoba untuk mencari nih geng di postingan-postingan TikTok mengenai postingan mereka. Terus gue menemukan adanya sebuah akun TikTok yang bernama Semarang Gangster. Nah, ini gue nggak tahu ya geng, apakah ini akun asli dari gangster Semarang atau bukan. Tapi kalau kalian lihat sendiri nih geng, beberapa video di akun tersebut jelas banget karena merasa keren ini mungkin mereka pikir untuk menunjukkan jati diri mereka termasuk juga di sosial media itu supaya orang-orang tahu mereka ini siapa dan agar mereka lebih dikenal oleh banyak orang.
Lalu geng, apa nih aksi yang dilakukan oleh para gangster ini di Semarang? Kenapa kok bisa sampai membuat heboh? Jadi, ada beberapa kasus geng yang pernah melibatkan para gangster ini. Seperti salah satunya kasus yang terjadi pada bulan Mei tahun ini, tepatnya di tanggal 2 Mei tahun 2024. Jadi pada saat itu, ada dua gangster yang tawuran di Jalan Raya Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sekitar jam 4 subuh. Menurut media Tribun News, tawuran antara dua gangster ini sempat viral di sosial media. Dan setelah viral, serta diketahui oleh polisi, akhirnya pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap anggota gangster tersebut yang terlibat di dalam tawuran ini dan berhasil menangkap 4 orang yang bernama Bayu Wardana yang berusia 20 tahun dan Eka Budi Prasetya yang berusia 19 tahun serta Muhammad Afriyadi yang berusia 19 tahun dan yang masih di bawah umur yang berinisial MHI usianya masih 16 tahun. Aksi tawuran ini sampai menyebabkan satu orang harus dirawat di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang karena mengalami luka yang cukup parah. Dia mengalami luka di bagian punggungnya, luka yang menganga gitu geng, bekas sabetan senjata tajam, dan tangannya serta kepalanya juga kena. Awalnya si korban ini mengaku kalau dia itu adalah korban salah sasaran. Nah, dia pengen nyelamatin diri lah. Jadi dia ini beralibi kalau dia nggak terlibat di dalam tawuran, tapi dia justru jadi target oleh para gangster itu. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata si korban ini berbohong. Dia adalah anggota gangster dari Kampung Timur dan semua bukti-buktinya jelas. Lalu singkat cerita, kemudian berdasarkan informasi lainnya yang sudah didapatkan oleh polisi, sebelum tawuran ini terjadi, kedua gangster ini sudah terlebih dahulu janjian di Instagram. Jadi mereka ini saling menantang satu sama lain, dan setelah saling menantang, gak lama dari itu, ada seruan di sebuah grup WhatsApp untuk melakukan tawuran. Menurut media Detik, grup WhatsApp tersebut berjumlah sekitar 30 orang. Nah, karena perintah tersebutlah, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan tawuran. Dan tawuran ini disebabkan karena masuknya kelompok gangster yang bernama Kampung Timur yang berasal dari Demak ke wilayah Semarang. Nah, gangster dari Kampung Timur ini datang ke Semarang sambil membawa sajam beserta dengan petasan. Kedatangan mereka ternyata disambut oleh para gangster lain yang bernama Senyap dengan jumlah anggota yang ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan gangster Kampung Timur. Karena merasa kalah jumlah, gangster Kampung Timur ini akhirnya lari. Namun ada satu anggota mereka yang terjatuh, tertinggal, sehingga kemudian menjadi bulan-bulanan serta sasaran empuk bagi gangster lawan, yaitu gangster Senyap untuk menghabisi dia. Jadi bisa kebayang tuh geng, tinggal sendirian dihabisin, kalau dalam bahasa anak-anak zaman sekarang tuh dibilang disayurin gitu, sampai badannya robek-robek. Terus geng, singkat cerita nih, akhirnya terjadi lagi kasus serupa, tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 2024 di Muktiharjo Raya, Kecamatan Genuk. Nah, ini mungkin ada warga sana yang menonton video ini, boleh berbagi info supaya kita sama-sama melihat kenyataannya seperti apa. Yang melakukan tawuran di saat itu adalah gangster yang bernama Kokar 411 dan gangster Timur. Kedua kelompok tersebut juga saling menantang satu sama lain di Instagram. Lalu mereka janjian untuk melakukan tawuran di tempat yang sudah mereka tentukan. Geng Timur itu kemudian membawa sebanyak 50 orang untuk mendatangi daerah Kokar 411 yang berada di Genuk. Kalau dibandingkan dengan anggota geng Timur, geng Kokar ini kalah jumlah karena hanya membawa pasukan sebanyak 13 orang aja. Nah, tapi nyali mereka cukup besar di saat itu. Mereka nggak peduli dengan jumlah mereka dan mereka pun datang ke lokasi yang sudah dijanjikan. Terjadilah aksi tawuran di sana yang menyebabkan salah satu anggota dari geng Timur yang bernama Leonard Manuro berusia 21 tahun menjadi korban dengan luka menganga di bagian kepala sampai membuat dia pingsan di tempat. Nah, Leonard ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan tindakan operasi di bagian telinga dan juga lutut kirinya. Nah, polisi kemudian mengetahui aksi tawuran ini, lalu dengan cepat langsung menangkap ketua geng Kokar yang bernama Niko Noval Eka Putra yang masih berusia 23 tahun. Selain Niko, ada dua anggota geng Kokar yang lain yang ikut ditangkap, yaitu yang bernama Reski Nugroho. Dia ini berusia 21 tahun. Dan ada seorang remaja di bawah umur berinisial FAS yang usianya masih 16 tahun. Mereka semua ditangkap pada tanggal 21 September tahun 2024 di kediaman mereka masing-masing. Polisi bisa mengantongi identitas mereka setelah melacak siapa pemimpin dari geng Kokar ini. Nah, setelah ditangkap, si pemimpinnya yaitu Niko mengaku kalau dia bersama dengan anggota geng Kokar yang lain memiliki iuran yang uangnya bakal dipergunakan untuk membeli sajam. Biasanya mereka bakal membeli sajam jenis celurit yang akan mereka gunakan
untuk tawuran dengan kelompok lain. Gila ya. Di mana-mana orang tawuran itu biasanya buat liburan bareng ya kan, buat makan-makan sama kelompoknya kalau misalkan lagi ngumpul, atau justru untuk disumbangkan. Ini malah buat beli celurit, beli senjata buat tawuran. Aneh-aneh aja investasinya. Lalu selain itu, Niko ini mengatakan kalau geng Kokar itu merupakan sebuah singkatan dari kumpulan orang Karanganyar. Set dah. Nah, jadi mereka ini mayoritasnya adalah orang-orang yang berasal dari Karanganyar. Terus di saat itu, Niko ini berjanji dia bakal membubarkan gengnya yang sudah membuat resah warga. Menurut informasi yang gue dapatkan nih, polisi masih berusaha untuk mencari satu orang lagi yang diketahui bernama Gibran. Nah, ini Gibran bukan Fufu Fafa ya, beda Gibran nih. Nah, untuk saat ini Niko serta 2 anggota lainnya dijerat dengan pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan. Nah, jadi geng, satu persatu gangster-gangster yang ada di Semarang itu mulai ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi hal ini tidak membuat mereka jera dan tidak membuat mereka itu jadi bubar, malah justru semakin banyak menjamur. Kemudian, singkat cerita nih, tawuran ini kembali terjadi lagi pada tanggal 17 September tahun 2024, baru-baru ini. Pada saat itu, dikatakan ada 2 gangster yang sedang tawuran, yaitu All Star dan juga Witsel 019. Sama seperti kasus sebelumnya, mereka ini terlebih dahulu sudah merencanakan aksi ini melalui chat di media sosial. Mereka kemudian sepakat untuk melakukan tawuran dan mulai menentukan tempat di manakah mereka bakal melakukan hal tersebut. Hanya saja, salah satu anggota All Star yang bernama Rico Sandova yang masih berusia 23 tahun, dia mengatakan setelah dia bersama teman-temannya itu mendatangi lokasi yang sudah ditentukan sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari sambil membawa sajam, gangster All Star ini malah nggak menemukan adanya anggota dari Witsel 019 di sana. Gangster All Star pada saat itu merasa sudah ditipu oleh Witsel 019 karena Witsel 019 ini malah nggak ada di sana, tidak memenuhi janji mereka untuk tawuran, sehingga pihak dari All Star ini memilih untuk pulang. Tapi geng, ketika mereka di dalam perjalanan untuk pulang, mereka justru berpapasan dengan gangster lawan mereka, yaitu Witsel 019 yang ada di simpangan, yang ternyata mereka membawa anggota lebih banyak dibandingkan All Star. Nah, akhirnya kedua gangster ini saling serang, dan di saat itu para gangster All Star menyadari jumlah mereka kalah banyak. Akhirnya mereka pun panik dan mereka kabur ke arah SPBU Kelut Raya karena kalah jumlah. Pada saat itu, ada seorang remaja yang bernama Muhammad Tirza Nugroho Hermawan. Usianya itu 21 tahun. Dia ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Dian Nuswantoro atau biasa disebut dengan Udinus. Dia secara tidak sengaja tertabrak oleh rombongan dari All Star yang sedang kabur ini. Nah, entah karena alasan apa, karena berpikir kalau Tirza ini mungkin adalah anggota dari Witsel 019 atau justru karena nggak terima, 2 orang anggota dari All Star yang bernama Bagas Rizky yang usianya 21 tahun dan Raden Riki Putra yang usianya 20 tahun tiba-tiba mengeroyok si mahasiswa tadi, mengeroyok si Tirza tadi dengan sangat brutal. Ada informasi yang mengatakan kalau Tirza ini dikeroyok menggunakan senjata tajam, yaitu celurit, dan akibat kejadian tersebut Tirza sampai mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala kanannya, sampai-sampai dia tewas karena kejadian tersebut. Namun naas, saat korban yang sedang melintas di lokasi kejadian menjadi sasaran salah satu kelompok yang sedang terlibat tawuran. Singkat cerita geng, setelah kejadian itu, polisi kemudian menangkap yang namanya Rico, Bagas, dan juga Raden. Nah, Rico ini mengatakan kalau alasan kelompoknya melakukan tawuran karena gengsi dan pamor. Aksi tawuran ini bukan sekali saja mereka lakukan, tetapi sebelumnya sudah mereka lakukan beberapa kali. Rico juga mengaku pernah menantang kelompok gangster Witsel ini sebelumnya melalui DM Instagram, tapi baru itu mereka akhirnya sepakat untuk tawuran. Alasan Rico pada saat itu mengiyakan ajakan dari Witsel karena dia terpancing dan temannya Bagas serta Raden yang pada saat itu juga ikut di dalam aksi tawuran sedang dalam kondisi yang mabuk. Nah, jadi kalau udah mabuk ya apa aja bakal dilakuin lah gitu. Dan gak cuma mereka bertiga aja geng yang ditangkap oleh polisi. Masih ada 3 orang lain dari geng Witsel yang ditangkap, yaitu yang bernama Roni Hasim berusia 22 tahun, Bagus Ardi berusia 22 tahun, dan seorang remaja di bawah umur berinisial IB berusia 17 tahun. Mereka ini dijerat dengan pasal penghilangan nyawa dengan ancaman 20 tahun penjara. Wah, kasihan banget ya. Umur 20, penjaranya juga 20. Jadi keluar-keluar dari penjara bisa-bisa hampir umur 40 tahun tuh.
Belum selesai dengan para gangster, geng. Semarang di saat itu juga terancam karena adanya sejumlah orang yang melakukan pembegalan. Hal ini terjadi pada tanggal 23 Juni tahun 2024 di Tlogosari. Korbannya ini adalah seorang laki-laki yang ditemukan sudah berlumuran cairan merah di pinggir jalan. Dia mengalami luka parah di bagian perut serta lengannya. Nah, jadi kejam banget pembegalnya itu. Gak langsung ngambil kendaraan bermotor, tetapi si korbannya ditebas terlebih dahulu. Dan untuk saat ini, banyak orang yang khawatir dengan kondisi Semarang. Yang mungkin buat kalian yang sedang berada di Semarang, ya kalau keluar rumah agak berhati-hati di beberapa titik di kota ini. Ya alangkah baiknya kalau pada malam hari atau larut malam, lebih baik jangan keluar dulu untuk sekarang-sekarang ini. Dan sebenarnya geng, aksi tawuran yang dilakukan oleh para gangster di Semarang ini udah banyak banget geng. Tapi gue rasa 3 kasus yang gue ceritakan tadi sudah cukup untuk menggambarkan mengenai kondisi kebrutalan para gangster asal Semarang ini. Nah sekarang kita bakal ngebahas nih geng, mengenai tindakan pihak kepolisian untuk mengatasi para gangster yang ada di Semarang ini. Jadi geng, Polrestabes Semarang mencatat ada sebanyak 83 kasus tawuran yang terjadi antara kelompok remaja atau gangster yang terjadi di Semarang selama 9 bulan terakhir, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun ini. Penyebab dari tawuran ini menurut pihak kepolisian disebabkan karena anggota gangster di bawah pengaruh minuman keras, sehingga mereka mudah terpancing emosinya dan mau-mau aja untuk diajak bertubrukan. Setelah itu, banyak juga beredar di sosial media mengenai sebuah foto yang berisikan nama-nama 29 gangster yang ada di Semarang. Foto tersebut diduga dirilis oleh pihak kepolisian Semarang. Disebutkan juga kalau ada 11 zona merah yang menjadi lokasi yang sering dijadikan tempat bagi para gangster untuk saling bertikai, seperti misalkan daerah Tlogosari, Sampangan, Kelut, Genuk, dan beberapa daerah lainnya. Nah, menurut Kombes Pol Irwan Anwar yang mendapatkan data dari Intel Polrestabes Semarang, anggota dari gangster itu berjumlah 15-30 orang dalam satu kelompok yang sebagian besar di antara mereka masih duduk di bangku sekolah, yaitu SMA atau SMK dan juga SMP. Mereka ini sering melakukan kegiatan dengan mengkonsumsi minuman keras, kemudian saling menantang satu sama lain melalui akun Instagram atau WhatsApp. Tujuan mereka melakukan tawuran ini nggak lain dan nggak bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan kalau kelompok mereka adalah yang paling kuat, paling berani, dan ditakuti di wilayah Semarang. Banyaknya gangster di Semarang ini, polisi nggak tinggal diam geng. Karena pihak Polrestabes Semarang itu mulai memburu para ketua dari gangster-gangster tersebut. Sebagian dari ketua ini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Bahkan sampai bulan September, polisi sudah berhasil menangkap sebanyak 117 anggota gangster. Jumlah tersebut dikatakan terus bertambah seiring dilakukannya penangkapan. Yang mana rata-rata yang ditangkap itu adalah remaja dan di antara mereka ada yang masih di bawah umur. Mereka ini ditangkap bersama dengan sajam yang mereka miliki. Dan walaupun sudah menangkap banyak anggota gangster, polisi terus memburu mereka semua. Dan dalam usaha polisi untuk memburu mereka dan menekan aktivitas meresahkan yang dilakukan oleh para gangster ini, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak TNI, pemerintah kota Semarang, sampai dengan organisasi masyarakat atau ormas yang ada di seluruh wilayah Semarang. Gunanya untuk melakukan patroli di jalan raya, perkampungan, sampai dengan ke wilayah yang ditandai sebagai zona merah yang menjadi tempat kami selalu mengimbau kepada masyarakat, khususnya dari pihak orang tua maupun keluarga yang mengawasi anak-anaknya di rumah. Maraknya gangster ini tentu membuat warga Semarang jadi resah dan ketakutan karena mereka takut menjadi sasaran serangan dari para gangster tersebut. Nah, jadi kan gak lucu geng, kita gak salah apa-apa, lagi jalan-jalan, tiba-tiba dapat serangan. Dan itulah yang sekarang sedang dialami oleh sebagian masyarakat di Semarang karena adanya gangster-gangster ini. Terus timbul pertanyaan, sebenarnya semenjak kapan sih para gangster ini ada di Semarang dan kenapa fenomena gangster ini bisa terjadi di sana? Sekarang kita bahas geng, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai asal mula gangster di Semarang ini muncul. Jadi geng, informasi ini gue ambil dari salah satu artikel milik Universitas Diponegoro yang membahas mengenai asal-usul dari gangster dan mengapa gangster ini menjamur di Semarang. Ternyata geng, di Semarang sendiri ada sebutan untuk menyebut para anggota gangster ini, yaitu krea. Nah ini agak familiar ya kata-katanya buat gue nih. Gue sebagai orang Sumatera ya, kalau di Sumatera nih kata krea ini biasanya diartikan sok jago. Gue gak tahu nih kalau di Semarang kayak gitu juga apa enggak. Coba deh teman-teman yang dari Sumatera, dari Medan, dari Aceh, mungkin boleh tinggalkan komentar di bawah
bawah, kalian pasti sering kan ngucapin kayak kreak kali anak ini. Nah itu kan artinya sok jago kali anak ini gitu. Ternyata di Semarang ada juga kalimat kreak yang diperuntukkan untuk jagoan-jagoan yang merupakan anggota gangster. Nah di dalam artikel milik Universitas Diponegoro ini ternyata diceritakan juga nih, kreak ini diambil dari dua kata, yaitu kere dalam bahasa Jawa yang berarti miskin dan manyak yang berasal dari bahasa Jawa Timuran yang berarti sok-sokan. Yang kalau misalkan digabung berarti udah miskin sok-sokan lagi. Nah itulah yang dimaksud dengan kreak. Agak-agak mirip ya dengan makna ketika kita mengucapkan kata kreak di Sumatera gitu. Selain itu, kreak ini bisa diartikan sebagai sebuah kelompok yang berisi orang-orang yang ingin berpenampilan keren tapi norak. Pada awalnya, konteks dari kata kreak ini hanya ditujukan untuk gaya berpakaian aja. Tapi seiring berjalannya waktu, kreak justru digunakan sebagai umpatan negatif terhadap perilaku remaja yang nakal di Semarang dan juga beberapa kota di sekitarnya yang melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban. Salah satu contohnya ya tawuran ini, geng. Lalu geng, maraknya gangster di Semarang bukan terjadi secara tiba-tiba dan menjadi mengkhawatirkan itu karena memang sudah muncul sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan kemunculan mereka ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yang salah satunya adalah karena mereka melakukan pertikaian untuk melawan orang-orang yang dipandang secara struktur sosial lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Hal ini untuk menunjukkan kalau mereka juga nggak kalah dari pihak yang dilawan gitu. Ya, sesuai dengan maknanya, keren-kerenan, dan mereka juga sama kerennya, sama hebatnya dengan lawannya. Hanya saja karena mereka ini berasal dari kalangan menengah ke bawah, tindakan tersebut dianggap norak. Dan untuk menutupi status sosialnya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, mereka ini menunjukkan sifat kerennya dengan cara membuat keonaran, sok-sok rebel. Nah sebenarnya kalau dilihat secara lebih luas, perilaku tersebut disebabkan karena kebudayaan di masyarakat dan perekonomian yang berubah dengan cepat yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Nah oleh karena itu geng, untuk bisa mengikuti perubahan arus tersebut, mereka melakukan berbagai cara agar bisa menunjukkan keberadaan mereka, alias menunjukkan eksistensi mereka, sekalipun dengan cara berbuat onar. Lalu, karena setiap anggota mereka ini memiliki latar belakang yang sama, maka terciptalah rasa solidaritas yang kuat di antara satu dengan lainnya yang membuat para gangster ini, anggota-anggotanya semakin kuat perannya di lingkungan. Sifat untuk menunjukkan siapa yang lebih keren, siapa yang lebih kuat, itu adalah hal yang wajar nih dialami oleh para remaja biasanya. Makanya nggak heran kalau para gangster ini kebanyakan berasal dari kalangan-kalangan remaja tanggung ya yang masih nyari jati diri. Nah cuma nggak hanya itu geng, para gangster ini mulai muncul di daerah-daerah terasingkan dari wilayahnya, yang kemudian karena terasingkan itulah membuat daerah tersebut tercipta banyaknya kriminalitas. Dan menurut artikel dari Undip, kehadiran kreak yang sekarang marak terjadi itu sebenarnya hanya melanjutkan tradisi yang memang sudah ada sebelumnya di daerah tersebut. Lalu siapa pihak yang bertanggung jawab untuk membereskan masalah gangster yang dikenal dengan kata kreak ini? Nah jawabannya adalah yang pertama, ini harus peran dari keluarga mereka. Karena bisa jadi mereka ini melakukan tindakan seperti itu karena kurangnya peran dari keluarga, sehingga mereka mencari validasi di tempat lain sekalipun harus dilakukan dengan cara yang tidak baik atau buruk. Terus apalagi memang seperti yang gua katakan sebelumnya, masa remaja itu merupakan masa di mana kita mencari jati diri, sehingga di masa remaja tersebut adalah waktu di mana kita mengeksplor diri kita sendiri. Kalau kita terjerumus ke dalam lingkungan yang salah, ya kita bakal sulit lepas dari lingkungan tersebut, dan hal tersebut hanya bisa diarahkan dan dikontrol oleh peran keluarga. Nah terus selain itu, siapa lagi nih yang berperan di dalam hal ini? Tentunya pemerintah kita geng. Ya mungkin kalian akan bilang, dikit-dikit nyalahin pemerintah, dikit-dikit nyalahin pemerintah. Ya bukan nyalahin, karena memang ada hubungannya, ada korelasinya. Sekarang gue jelasin nih. Jadi geng, melihat dari para gangster ini atau para kreak ini dikatakan berasal dari kalangan-kalangan bawah gitu ya, yang bisa dikatakan ya mereka gabut, kurang kerjaan, karena nganggur akhirnya bikin onar gitu. Ini sebenarnya menjadi PR pemerintah untuk melakukan penyetaraan akses yang sama di setiap daerah dan merangkul orang-orang yang ada di daerah tersebut dengan baik, membuka lapangan pekerjaan, ya memberikan sosialisasi dan lain-lain lah. Dan mungkin yang paling penting itu adalah memberikan akses pendidikan serta pekerjaan yang sama, memberdayakan mereka dengan melakukan pelatihan agar masa pencarian diri mereka itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Kalau memang ada yang hobi berantem, ya arahin aja jadi fighter, jadi boxer, ya kan, jadi petarung Muay Thai. Ya tapi sayangnya industri itu di negara kita
tuh nggak semenjanjikan itu. Apalagi kalau yang megang proyeknya pemerintah, hancur. Makanya sekarang kalau kalian lihat ya, acara-acara tinju misalkan, itu kan tempat menyalurkan bakat orang-orang yang keras. Yang kalau misalkan dia nggak jadi petinju, bisa-bisa jadi penjahat gitu. Karena jiwa kerasnya tadi, hobi berantem. Yang menyediakan wadah dan media untuk orang-orang yang keras ini justru influencer. Ya lo lihat aja Beyond 4 yang nyediain Selos, terus Baku Hantam yang nyediain Bung Rudi. Ya walaupun Bung Rudi ini sekarang jadi politisi juga, tapi tujuannya dia justru kebalikannya. Dia ingin jadi politisi untuk membesarkan combat sport. Jadi bukan untuk sebaliknya mempolitikan combat sport, nggak begitu gitu. Balik lagi kita lihat asal muasalnya siapa yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang keras yang mungkin awalnya nganggur nggak tahu mau ngapain. Influencer dari masyarakat untuk masyarakat. Lalu pemerintah ngapain? Nah inilah yang disebut dengan korelasi tadi. Bukannya nyalahin pemerintah, tapi memang ada hubungannya, geng. Kalau pemerintahnya kurang perhatian, kurang memperhatikan masyarakat, ya otomatis bakal terjadi hal-hal aneh kayak gini. Muncul gangster atau yang disebut dengan kreak di Semarang. Karena kenapa? Gabut, nggak punya kerjaan. Jadi geng, begitulah pembahasan kita hari ini mengenai fenomena maraknya gangster di Semarang. Dan sekali lagi, gue ingatkan buat kalian yang ada di Semarang untuk berhati-hati dan kurangi aktivitas di malam hari. Semoga Semarang kembali aman dan para gangster ini ditertibkan, kalau bisa dibubarkan sekalian. Oke? Gimana geng, menurut kalian pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.